I've seen a lot of change, been through a lot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albert Einstein berkata, hanya orang gila yang ingin mendapatkan hasil yang berbeda, tapi tindakannya masih tetap sama. Halo, saya Ardi. Dalam waktu yang baik ini saya akan membahas topik yaitu bangunkan raksasa dalam pikiranmu. Poin pertama sudah kita bahas dan poin kedua juga, dan poin ketiga yang akan dibahas yaitu keyakinan pikiran atau belief system. Apa itu keyakinan? Keyakinan adalah percaya dengan lisan dan mengakui secara hati. Sedangkan percaya hanya mengakui sebatas lisan. Orang yang yakin pasti percaya, tapi orang yang percaya belum tentu yakin. Misal, banyak orang percaya bisa mendapatkan uang 1 miliar. Tapi tidak banyak orang yakin bisa mendapatkannya. Maka pagi hari ini kita akan belajar tentang keyakinan. Dari mana keyakinan terbentuk? Menurut Dr. Andi Gunawan, ada 3 faktor sehingga keyakinan terbentuk. Yang pertama adalah faktor lingkungan, yaitu lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga. Yang kedua adalah faktor otoritas, yaitu dari orang tua, guru, penceramah, kiai, ustaz, pendeta, biksu, dukung, mentor, dan lain-lain. Yang ketiga adalah faktor pengulangan. Disinilah banyak pengaruhnya. Apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita rasakan. Saya dulu pernah kaget dengan anak saya yang baru umur 4 tahun. Dia bilang, "Pak, di atas pohon ada pocong." Padahal kami sebagai orang tua, pamannya, bibinya, kakeknya, tidak pernah menceritakan tentang pocong. Kenapa bisa ada di pikirannya? Karena dia sering melihat di HP. Ada satu kodok disimpan di toples, lalu ditutup toplesnya. Lalu kodok itu melompat keluar, tapi terbentur di tutup toples. Melompat lagi, terus melompat lagi, dan terus dilakukan. Sampai akhirnya kodok itu tidak melompat lagi. Dan tutup toples pun dibuka, tapi kodok itu tidak melompat keluar. Kenapa kodok itu tidak melompat lagi keluar? Karena tutup toples sudah pindah di otaknya. Karena dia yakin tidak akan keluar di toples itu. Akhirnya terbentuklah keyakinannya. Akhirnya terbentuklah belief sistemnya bahwa meski saya melompat, tidak bisa keluar di toples ini.
Bapak Ibu, sehingga keyakinan kita, belief system kita mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi keputusan kita, mempengaruhi emosi kita, perasaan kita, sehingga mempengaruhi nasib kita. Kadang orang beranggapan orang kaya itu orangnya sombong, orangnya serakah. Karena Anda tidak mau sombong, Anda tidak mau serakah, sehingga secara sadar menolak uang, tidak mensukai uang. Meski secara sadar Anda sangat butuh uang, sangat ingin menginginkan uang, hingga terjadilah konflik dalam diri. Siapa yang menang? Tentu keyakinan Anda bahwa jika saya kaya, saya tidak mau sombong, saya tidak mau serakah. Akhirnya Anda tidak mau kaya. Akhirnya Anda tidak menyukai uang. Keyakinan kita itu tersimpan di alam bawah sadar. Dan alam bawah sadar ada 95% kekuatannya, sedangkan otak sadar kita hanya 5%. Jadi jika terjadi konflik dalam diri, tentu yang menang adalah yang alam bawah sadar kita. Ada juga ungkapan, kita ini orang miskin, kita orang daerah, kita orang kampung, tidak mungkin menjadi orang kaya, tidak mungkin menjadi orang besar. Jadi buat apa bercita-cita tinggi? Bapak Ibu, mungkin Anda kenal Bill Gates. Bill Gates itu sebelum kaya dia sudah bermimpi besar, yaitu mau menjadi profesor matematika. Ada juga berkata, cari uang itu susah. Mungkin dari kecil ketika dia makan, orang tuanya berkata, nah kalau makan jangan hambur-hamburkan makanan. Cari uang itu susah. Dan anaknya ini ada di toko atau di pasar atau ada di warung dan mau beli, dan orang tuanya pun bilang, nah jangan beli ini beli itu, cari uang susah. Dan ketika anak ini besar dan melamar pekerjaan, dan ketika dia melamar pekerjaan sana sini tapi tidak ada yang menerimanya, akhirnya terbentuk di belief sistemnya bahwa cari uang susah. Bahkan, tapi kan banyak orang yang begitu mudahnya cari uang. Hanya bikin video viral dan banyak mendapatkan uang. Jadi hati-hati dengan belief sistem Bapak Ibu atau keyakinan Bapak Ibu. Seperti uang tidak dibawa mati. Kalau Anda mensedekahkan atau banyak membantu orang, bukankah uang bisa dibawa mati? Uang bukan segala-galanya. Ya, tapi hampir segala-galanya butuh uang. Uang adalah sumber masalah. Tapi banyak masalah bisa selesai kalau banyak uang. Uang adalah sumber kejahatan. Tapi banyak kejahatan terjadi. Dan banyak orang berbuat jahat karena tidak punya uang. Uang adalah merusak hubungan. Tapi banyak keluarga yang hancur, keluarga yang tidak harmonis karena tidak memiliki uang.
Jadi perbaikilah keyakinan Bapak Ibu. Bagaimana supaya keyakinan kita kembali atau menjadi benar? Dengan cara memprogram ulang keyakinan kita. Caranya yang pertama adalah tuliskan tujuan Anda. Misalnya tujuan Anda mau menjadi orang hebat, atau mau menjadi orang kaya, atau mau menjadi orang besar. Tuliskan. Yang kedua adalah sugestikan. Selalu sugesti. Misalnya Anda mau menjadi orang kaya. Sugestikan, saya mau jadi orang kaya. Saya orang kaya, saya orang kaya. Supaya program masuk dalam pikiran kita dan menembus hingga masuk ke alam bawah sadar kita. Karena otak sadar dengan otak alam bawah sadar ada penghubung, ada pembatas. Dengan mensugestikan, memungkinkan menembus batas dan masuk ke alam bawah sadar kita. Yang ketiga adalah afirmasikan. Afirmasi yang positif dan spesifik. Kalau Anda bilang, saya tidak mau hidup miskin, itu afirmasi yang tidak benar. Karena Anda mengatakan yang negatif. Sehingga apa yang terjadi? Anda tetap miskin. Sebaiknya dengan afirmasi yang positif. Saya mau hidup kaya. Saya mau hidup berkelimpahan. Dan harus juga spesifik. Contoh, saya mau kaya. Saya mau hidup kaya. Itu tidak spesifik. Itu kayanya berapa? Kayanya punya uang 10 juta, 100 juta, atau 1 miliar, atau 1 triliun. Jadi harus spesifik. Misalnya, saya orang kaya yang mempunyai penghasilan misalnya 10 juta per bulan atau 100 juta per bulan. Yang keempat adalah visualisasikan atau bayangkan. Bayangkan kalau Anda sudah mendapatkannya. Rasakan secara bahagia, secara nikmat. Dan seterusnya, Anda harus bergaul dengan orang-orang yang apa yang Anda inginkan. Dan selanjutnya, harus sering melihat, sering mendengar, dan sering memikirkan apa yang Anda inginkan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Winston Churchill, seorang tokoh dunia, berkata, bukan apa yang Anda tahu itu penting, tetapi apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda tahu itu jauh lebih penting. Saya Ardi, terima kasih dan semoga video ini bermanfaat.
Dan kepada Bapak Ibu semua, kalau video ini bermanfaat, silakan like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya kepada teman, kepada keluarga. Dan saya doakan semoga Bapak Ibu selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu harmonis keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.